Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, Siang, untuk Pak. bulan Ramadan ini kita nggak bisa malam-malam ya, nggak bisa malam-malam. Jadi saya harus izin ya dari ITB ke sini siang hari di hari Senin gitu. Jadi untuk kelas Bandung kita tatap muka dan ini sekaligus dengan yang kelas Cimahi. Tapi ya terpaksa karena kelas Cimahi ini jadwalnya pagi ya, di hybrid sekaligus. Nah, baik. Silahkan siapkan lagi catatannya ya, silahkan siapkan lagi fokusnya. Ya, saya tahu ini lagi puasa. Saya tahu lagi puasa, mungkin ada yang lemes gitu ya. Tapi mudah-mudahan malah jadi energi ya. Malah jadi energi buat kita. Saya suka lihat kayak di Instagram gitu ya. Karim Benzema tuh malah suka jadi jago mainnya ya. Kalau pas lagi puasa dapat buff gitu. Ada energi yang langsung dikasih sama Tuhan. Oke, ya terakhir minggu lalu kita udah membahas tentang expansion atau pemuaian. Jadi kalau misalnya ada suatu benda, ini terutama logam ya, pada umumnya logam. Kalau misalnya bukan logam, ada ekspansinya tapi sangat kecil sekali. Jadi biasanya ekspansi ini terjadi pada material logam. Nah, kalau misalnya pada material tersebut kita lakukan treatmentnya itu adalah perubahan temperatur ya, misalkan dipanaskan atau didinginkan, maka bentuknya akan berubah. Nah, kayak misalnya besi kita panaskan, awalnya misalnya temperatur kamar kita panaskan 100 derajat misalnya ya. Nah, itu akan ada perubahan panjang walaupun sedikit gitu. Nah, kita akan memperhitungkan hal tersebut di sini melalui expansion ini ya. Jadi ada tiga ranah yang bisa kita analisa, bisa satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Kalau satu dimensi itu ya cuma sekedar ngukur berapa sih perubahan panjangnya ya, dia cuma sumbu X-nya aja gitu. Jadi berapa sih perubahan panjangnya? Nah, kalau misalnya area itu luas, dua dimensi, bidang gitu ya. Misalnya kertas nih, kertas dua dimensi kan. Terus toko-toko anime itu dua dimensi ya. Nah, kertas ini dua dimensi. Jadi kita lihat berapa sih perubahan luasnya gitu ya. Ketika kita melakukan treatment perubahan temperatur atau juga volume. Nah, bedanya ini semuanya mirip ya. Bedanya tuh cuma koefisien muainya. Koefisien muai panjang itu pakai alfa, koefisien muai luas itu pakai beta, terus yang volume itu pakai gamma gitu. Di mana hubungannya untuk beta ya dua kalinya dari alfa gitu ya, karena dua dimensi beta tuh. Terus kalau misalnya gamma ya berarti tiga kalinya dari alfa karena tiga dimensi gitu ya. Nih saya coba sedikit contoh yang sederhana aja dulu ya. Nah misalkan nah ini misalnya steel bar ya. Steel bar ada yang tahu apa? Steel apa steel? Baja, bar bukan kafe ya. Bar batang ya. Jadi ini batang baja gitu, batang baja yang misalnya dia memiliki panjang awal ya, panjang awal ini diketahui nih. Panjang awalnya atau L0 ya. Ini anggaplah misalnya 2 meter nih. Nah, karena kita menganalisa dimensi satu dimensi ya maksudnya. Jadi kita nggak peduli lebarnya berapa gitu ya, tebalnya berapa nggak peduli. Nah kita hanya peduli panjangnya saja. Nah dan misal ya ini misal koefisien muai panjang dari steel ini anggaplah misalnya kita pakai yang asli aja ya. Misalkan nih koefisien muai panjang baja. Misal kita pakai nilai yang asli ya. Nah, ini adalah 12 dikali 10 pangkat min 6
per derajat Celcius. Nah, ini nilai beneran ya. Nilai dari koefisien muai panjang baja. Nah, anggaplah misalnya kita awalnya itu ya, temperatur awalnya 25 derajat Celcius nih. Kita panaskan sampai temperaturnya, nah ini anggaplah T1 ya. Kita panaskan sampai temperaturnya, misalkan ini panas banget ya, 100, anggaplah 175 derajat Celcius gitu. Nah, ditanya nih, find the percentage atau persentasi of length difference. Nah, jadi persentasi perubahan panjang. Berapa persen sih naiknya gitu ya? Nah, apakah 1%, 2%, 3%? Nah, untuk itu kita harus menemukan dulu perubahan panjangnya ya, pakai persamaan yang atas nih. Jadi L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, perubahan panjangnya berapa sih? Ya udah kita cari tahu ya. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Ini perubahan panjangnya kita perhitungkan. L0-nya 2 dikalikan dengan 12 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan perubahan temperaturnya. Langsung aja ya. Berarti ini temperatur akhir dikurangi temperatur awal. 175 min 25. Nah, ini berarti ini 24 dikali 10 pangkat min 6 dikali 150. Ini berapa nih? Kecil sekali ya. Karena ini baja. Silahkan dihitung, buka semua kalkulatornya, harus latihan pakai kalkulator biar terlatih. 24 dikali 150 dikali 10 pangkat min 6 ya. 0, bentar. Saya coba cek juga. 0,0036 atau ini kan meter ya. Kalau misalnya biar lebih peka kita lihatnya, diubah misalnya ke milimeter. Berarti dikali 1000 ya. Kalau misalnya mau kita lihat sebagai milimeter. Kalau dikali 1000 jadi 3,6 mili ya berubahnya. Lumayan ya. Jadi sekitar, ya kebayang lah kalian di penggaris ya, 3,6 mili segimana. Ya, lumayan. Coba lihat tuh kereta api, kalau misalnya kalian perhatiin, itu kan panjang-panjang tuh steel bar-nya ya. Nah, antar steel bar, kalau misalnya ada perubahan temperatur di matahari misalnya ya, nah antar steel bar-nya tuh ada gap. Nah, makanya kalau misalnya kalian ngerasain naik kereta tuh ada gejes-gejesnya kan. Itu tuh gap antar rel gitu. Karena rel kan panjangnya misalkan satu rel itu 20 meter. Tiap 20 meter atau lebih gitu ya, itu ada gejes-gejesnya. Nah, itu kan nggak nyaman ya. Ada begitu-begitunya kan jadi nggak nyaman. Pengennya kan ya mulus gitu jalannya ya. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalnya gapnya ini tuh sekecil mungkin. Anggaplah 1 mili gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan temperatur, jadi saling neken ya kan? Nah, akibatnya apa yang terjadi? Bisa jadi bengkok gitu si steelnya. Jadinya keretanya bisa jadi nggak seimbang atau bahkan parahnya itu sampai oleng jatuh gitu ya. Nah, makanya ini tuh tidak sedikit. Ini tuh tidak sedikit. Coba kalian perhatiin gap antar rel kereta api mungkin sekitar 1 senti ada ya. Coba bayangin kalau misalnya rel samping kiri itu ya 5 mili anggaplah ya, rel samping kanan 5 mili itu udah hampir mau gontok-gontokan ya kan. Nah, jadi begitu. Ini tuh tidak sedikit sebenarnya, tidak kecil. Tergantung sudut pandang ya. Kalau sebagai rel kereta api ini tuh angka yang sangat besar. Nah, kalau lihat persentasi gimana nih caranya? Berapa sih ini si kenaikan ini tuh berapa persen sih? Nah, kalau misalnya persentasi itu anggaplah misalnya kamu siapa namanya? Yuda. Anggaplah Yuda tahun ini 100 cm anggapnya misalnya. Nah, tahun depan 110 cm.
Itu berapa persen kenaikannya dalam 1 tahun? Caranya ngitungnya gimana? Bisa dapat angka 10 dari mana? Nih, jadi tinggi awal, siapa kamu tahu? Yuda, tinggi awalnya ini ya, tinggi awal misalnya 100 cm, terus tinggi akhirnya 110 cm. Tahunya ini naik 10% dari mana? Gimana cara ngitungnya? Perubahan tinggi dibagi tinggi awal dikali 100%. Jadinya ini adalah perubahan tingginya kan jadi 110 dikurangi 100 ya. Jadi ini 10 per 100 dikali 100. Coret-coret jadi kenaikannya 10%. Hal yang sama kita lakukan. Jadi persentasi kenaikan ini itu adalah delta L per L 0 dikali 100%. Gitu ya. Ingat-ingat tuh, kalau kenaikan suatu suku bunga, kenaikan apa, itu pasti perubahan dibagi awal dikali 100% ya. Gitu. Ya udah tinggal ini harus sama ya, satuannya harus sama-sama meter, jadi 0,0036 dibagi dengan panjang awal berapa tadi? 2 meter ya, dibagi 2 dikali 100%. Berapa nih? 0,36 dibagi 2 berapa? 0,36 dikali dibagi. Masa saya kok beda sih? Dibagi 2 ya. 0,18%. Sama enggak? Sama enggak? Yang kalian hitung. Masa? Kan dikali 100. Harus dikali 100 dikali ini. Jadi persen. 0,18 ya. Gitu. Jelas? Ini masih gampang. Masih gampang. Perubahan dibagi dengan panjang awal dikali 100%. Apapun itu ya. Misal berapa sih kenaikan tabungan kalian tahun lalu sama tahun sekarang? Ya berarti perubahannya dari yang tahun lalu sama tahun sekarang dibagi tabungan awal, berarti tabungan tahun pertama ya, dikali 100%. Misalnya tabungan kamu hari ini, tahun ini 1 juta, anggaplah ya. Tahun depan 2 juta. Kenaikannya berapa persen? Ya intuisi kita ini 100% gitu kan. Cara ngitungnya gimana? Tabungan akhir dikurangi tabungan awal, berarti 1 juta ya. Dibagi tabungan awal, 1 juta juga, berarti 1 dibagi 1 kan? Dikali 100%, jadi 100%. Itu cara ngitung presentasi perubahan suatu satuan tertentu. Begitu. Ini masih gampang. Udah belum nyatetnya? Oke, kita lanjut. Ini tipikal soal UTS nih begini. Ini saya pakai angka yang agak ngarang aja ya, bukan yang asli, jadi contoh aja. Anggaplah ada sebuah baja berbentuk kubus ya. Baja berbentuk kubus nih. Steel cube. Steel cube. Nah, misal si baja ini tuh pokoknya dilakukan treatment perubahan temperatur gitu ya. Perubahan temperatur. Sehingga diketahui nih volumenya nambah. After being heat,
setelah dipanaskan ya. Ini being heated itu dipanaskan, heated dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, the volume of steel cube increase sebesar 1%. Jadi setelah dipanaskan volumenya naik 1%, gitu ya. Nah, diketahui nih, ini awalnya anggaplah misalnya ini 100 cm atau 1 meter ya. 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter. Atau ya jangan 1 lah, yang terlalu gampang hitungnya. Berapa? Maunya berapa? Mas 5 meter gede banget. 5 cm boleh lah, 5 cm. 5 cm ya. Jadi ya segenggam tangan lah. 5 cm. Ini saya pakai nilai alfa yang enak buat ngitung aja ya. Anggaplah nilai alfanya itu 15 dikali 10 pangkat min 4 misalnya ya, per derajat Celcius. Ingat ini alfa ya. Ini alfa bukan gamma. Nah, jadi di sini ditanya nih, find. Oh ya, jadi diketahui ya, temperatur awal nih 25 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah find the final temperature. Nah, jadi ditanyanya tuh supaya dia naik 1% harus temperatur berapa? Paham nggak? Jadi kalau tadi ditanyanya justru perubahan dimensi, kalau sekarang perubahan dimensinya diketahui, yang ditanya perubahan temperaturnya. Tapi ini dalam kasus ini ditanya temperatur akhir. Gitu. Paham soalnya? Terus gimana ngerjain? Sama aja, balik lagi ke yang tadi. Nah, kalau lihat seperti ini, berarti kasusnya berapa dimensi nih? Volume. Tiga dimensi ya. Kalau 3 dimensi berarti delta V itu sama dengan V0 ya, dikali gamma, dikali delta T. Delta V-nya udah tahu belum? Volume akhir dikurangi volume awalnya udah tahu belum? Kita cari tahu dulu kalau belum tahu ya. Nah, diketahui nih. Jadi kenaikannya itu 1%. Berarti 1% ini adalah delta V dibagi volume awal. Ya, volume awal udah tahu belum? Ya bisa kita hitung ya. Ini kan kubus. Ya volume awalnya tinggal kita hitung nih. V0 berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3 ya. R pangkat 3. Masih ingat volume kubus? Bingung nggak ini? Volume kubus. Sisi kali sisi ya. Itu volume awal. Volume awalnya nih V0. Ya udah berarti 5 dikali 10 pangkat min 2. Kenapa kali 10 pangkat min 2? Karena ini senti. Harus diubah dulu ke meter ya. Langsung otomatis berarti dikali 0,01 ya. Jadi ya gini, boleh 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Sama aja. Nah, udah dipangkatin 3 pakai kalkulatornya. 1,25 kali 10 pangkat min berapa? Masa ini coba. Ini kalian juga tuh kan pencet kalkulator bisa jadi beda angkanya. 0,05
pangkat 3. Nah, ini 1,25 kali 10 pangkat min 4. Ya, 10 pangkat min 4. Ini saya tulisnya di sini deh. Biar rapih ya. Nih, saya tulisnya di sini. Saya 0 sama dengan S pangkat 3 ya, atau sama dengan 0,05 pangkat 3. Jadinya ini adalah 1,25 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Volume satuannya meter pangkat 3 ya. Oke, udah tahu V0 tadi masuk ke 1%. 1% itu adalah tadi ya, delta V per V0. Nah, V0-nya udah dapat, berarti 1 sama dengan delta V per 1,25 kali 10 pangkat min 4. Dari sini dapat delta V-nya dong. Berapa? Udah tinggal dikaliin ya. Tinggal dikaliin ke sini. Jadi 1,25 kali 10 pangkat min 4. Paham sampai sini? Bingung nggak? Bingung langsung tanya, nggak apa-apa. Paham nggak? Paham ya? Sampai dapat nyari delta V-nya udah tahu ya? Delta V. Ya buat dikesiniin, buat masukin ke sini. Jadi delta V udah tahu, V0 udah tahu, gamma udah tahu belum? Nah, nyari gamma gini nih. Karena diketahuinya alfa, berarti pakai ini ya. 3 kalinya alfa. Udah tinggal dikali 3. Ya udah langsung aja ya di sini ya. Kita masukin delta V-nya ke situ. Delta V-nya 1,25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan V0-nya. Sama ya ini ya, 1,25 dikali 10 pangkat min 4. Ini kebetulan sama, ini kebetulan. Karena 1% sih. Ya gak apa-apa lah. Jadi ini boleh dicoret gak? Boleh ya. Kalau ini boleh nih, karena sama. Nah, gamanya itu 3 dikali 10, 3 dikali 15 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini delta T-nya itu, ya anggaplah masih delta T ya. Nanti kita hitungnya terakhir. Berarti delta T itu sama dengan, nah ini kan 1 nih ya. 1 dibagi, ini dikali ini berapa? Masa? Ini kita hitung dulu ya. Ini 60 dikali 10 pangkat min 4. Berarti delta T-nya berapa? 1 dibagi 0,006. 166,6 derajat Celcius. Paham nggak? Nih dari sini ke sini nih matematikanya. Ini kan dicoret nih. Jadi kan sisanya 1 ya, ini 1 ya. Ya udah ini mah abaikan yang sebelah sini. Nah, kita mau nyari delta T, ininya pindah ke ruas sebelah sana. Oke? Nah, jadi 1 ini dibagi dengan ya ini gitu. Jelas gak? Yakin jelas, ini kok mukanya kayak tok sambil diolah dulu. Ini pindah, karena ini gampang ya, karena ini sama, kita langsung coret. Ini perkalian, jadi boleh dicoret. Apa? Nih, saya jelasin lagi. Jadi kan ini jadinya begini ya. Nah ini 3 dikali 15 berapa? 60 dikali 10 pangkat min 4 dikali delta T. Jelas sampai sini? Nah ini pindah ruas ke sel 0. Jadi dibagi kan? Hah? Oh 45 ya, 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 ya. Terima kasih.
Saya kira 60. Jadi ini 45 ya. Jadi harusnya, wah ini 222,2 derajat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, Celcius. Nah, karena kita pengen nyari final temperatur, jadi ya udah berarti T1 dikurangi T0 ya. T0-nya 25 derajat sama dengan 222,2 derajat Celcius. Berarti temperatur akhirnya berapa? Ditambahin ya ke sana. Berarti 247,2 derajat Celcius. Nah, ini adalah temperatur akhirnya. Kalau misalnya kalian masuk ke perusahaan-perusahaan logam ya, segini itu kecil sekali, peningkatan temperatur yang kecil sekali. Kalau misalnya kalian di industri logam, itu kalian benar-benar untuk membuat logam paduan gitu ya. Anggaplah misalnya kita pengen mensintesis logam yang sekian persen nikel, sekian persen aluminium, dan lain-lain. Itu kalian benar-benar melelehkan gitu. Melelehkan logamnya sampai ribuan derajat Celcius di industri ya. Jadi ini tuh masih kecil, masih dingin segini. Dinginnya segini. Sebelum meleleh kalau segini. Ini pindah ke sini. Kan minus tuh. Ini minus kan? Pindah ruas jadinya plus. Oke. Ini tipikal soal UTS begini ya. Tipikal-tipikalnya. Tingkat kesulitannya begini. Jadi brace yourself. Udah? Ya. Pakai ini aja, pakai kalkulator. 1 dibagi kalau misalnya nulisnya gini ya, 1 dibagi 45 dikali 10 pangkat ini. Jadi ini nggak jadi besar. Kalau itu nulisnya begini nih, jadi 10 pangkat 4 malah jadi tidak. Jadi harus pakai tanda kurung. Nah, ini harus pakai A. Nah, ini tiganya ya. Pak, maaf Pak, suaranya kecil Pak. Tahun zaman. Jadi zaman saya aja udah nggak pakai kalkulator ini, saya masuk mahasiswa. Intinya begitulah. Jadi ini harus pakai tanda kurung. Saran saya sih
Kalkulatornya diganti sama yang scientific yang model baru. Ini yang mana? Bagi lagi. Semuanya dibagi. Bagi temannya. Coba kalau dikali gimana? Minus 6 itu 24 minus 6 itu beda nih. Pasti beda, nggak mungkin sama. Nggak boleh pakai HP ya. Iya. Tapi harus bisa, nggak bisa. Kalian mau sebagai engineer tuh harus bisa gitu, nggak boleh nggak bisa. Lebih enak itu kalkulator yang Casio gitu loh. Ini karena saya tuh nggak bisa juga kalkulator ini, jadi nggak bisa saya nggak bisa ngajarin. Satu dibagi. Iya gitu. Nah ini tanda yang kayak ini. Jadi misalnya ini ya, 1 dibagi. Nah ini dikurungin dulu. 45 dikali 1 pangkat ini 4. Nggak pakai 10 pangkat min segala macam juga. Nih. Jadi 1 dibagi. Nah ini harus dikurung ya. Itu 45 dikali 10 pangkat min 4. Nah ini harus turun lagi. Itu ya. Jadi hati-hati, itu kalkulatornya agak lama. Kalau saran saya sih ganti ya. Kalkulatornya, kalau kalkulator yang baru itu mirip kayak kalkulator yang di HP. Ini lebih enak. Cara penggunaannya lebih mudah. Bisa pakai per. Kalau itu kan nggak bisa ya, jadi pakai bagi. Gitu. Kalau yang kalkulator yang baru bisa pakai per. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah ini ya untuk ekspansi sih ini sih materinya tentang perubahan bentuk ya akibat perubahan temperatur. Coba kalian ini sendiri ya, kerjain sendiri buat latihan nih. Misal mirip-mirip lah, kalau tadi 1 dimensi dan 3 dimensi, sekarang yang 2 dimensi. Coba example ketiga, tapi kalian kerjain dulu sendiri. Anggaplah misalnya ada sebuah sheet metal ya. Sheet itu lembaran, kayak seng gitulah. Nah, sheet metal ini anggaplah misalnya panjangnya
Panjangnya ini 1 meter ini ya. Yang ini itu 0,4 meter. Ini keadaan awal. Keadaan awalnya seperti ini. Nah, misalkan diketahui misalkan ya, luas akhir setelah dilakukan treatment ya, luas akhir setelah dilakukan treatment itu menjadi 0,399 meter persegi. Ya, ini luas akhir. Nah, terus diketahui alfanya samainlah kayak tadi ya. 15 dikali 10 pangkat min 4 misalnya. Ini per derajat Celcius. Nah, lalu dari sini itu diketahui temperatur awal sama 25 derajat Celcius. Nah, ditanya find delta T-nya nih berapa? Perubahan temperaturnya berapa? Atau samalah kayak tadi, ya temperatur akhirnya berapa? Silakan. Coba dulu sendiri. Ya, jadi tadi luas awalnya itu adalah panjang kali lebar ya. Luas awal P dikali L. Jadi ini 1 dikali 0,4. Jadinya 0,4. Delta A-nya akhir dikurangi awal ya. A1 dikurangi A0. Jadinya 0,399 dikurangi 0,4. Berapa? 0,001. Lanjut. Ini kan yang udah kalian lakukan. Ini meter pangkat 2 ya. Gimana rumusnya? Delta A sama dengan A0 dikali 2 dimensi jadinya apa? Beta ya. Beta dikali delta T. Tinggal dimasukin. Nah, dari sini nyari betanya itu adalah 2 dikali alfa ya. Ya udah masukin di sini langsung aja. Ayo dihitung. Tes. Halo, Kedengeran, halo. Halo, kedengeran, suara salah. Dari awal tadi nggak kedengeran. kedengeran, Pak. Oh, ada yang ngedengerin, ada yang enggak.
Oh, kayaknya tadi lagi jeda ngerjain, Pak. Jadi nggak ada suara apa-apa gitu. Oh iya, emang disuruh ngerjain dulu ini. Tapi di awal kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak. Oke, aman ya. Ya ini juga videonya nanti akan seperti biasa ya, akan saya upload di YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat sedikit, tinggal lihat aja ya rekaman videonya. Saya mungkin nggak ngasih tahu kalian kalau videonya udah upload, tapi ya karena mungkin ini ya, ketika upload di YouTube tuh kan harus nunggu lama gitu. Nah biasanya saya tinggalin laptopnya. Nah jadi nggak ngeh kalau itu udah beres uploadnya. Jadi silahkan subscribe aja kalau misalnya mau ini ya, mau dapat notifikasi. Oh ini ada video yang baru atau enggak. Udah dapat delta T-nya berapa? 1,2 derajat Celcius. Masa? Oh ada yang beda. Ayo sepakati dulu, sepakati diskusi sob. Kok beda? Ayo kita coba ya. Ini 0,001 sama dengan A0-nya berapa? 0,4 dikali 2 dikali 15 dikali 10 pangkat min 4 dikali delta T. Delta T-nya kita delta T aja dulu. Nanti terakhir itu hitungnya ya. Nah, di sini kita ya hitung aja dulu ya. Ini 0,001. Nah, ini dikaliin semua nih. 0,4 dikali 2 dikali 15 dikali 10 pangkat min 4. 30 dikali 10 pangkat min 3 atau 3 dikali 10 pangkat min 3 ya. Ini kalau 0, berarti 0,003 sama nggak? Lah kok beda ininya ini? Coba 0,4 dikali 2. Oh ini saya yang salah mencet ternyata. 0,4 dikali 2 dikali 15. Ini bukan 3 ya. Ini 12 dikali 10 pangkat min 4. Sama nggak? Nah, atau ininya aja ya yang diganti biar kita lebih enak melihatnya. Ini 10 pangkat min 3 ya. Ini nyadar gak ini itu sama dengan ini? Bisa ya, gampang ya. Tinggal komanya aja geser 3 kali kan. Jadi 10 pangkat min 3. Nah ini dicoret sisanya berapa? Min 1 gitu ya. Ini dikali delta T. Jadi delta T sama dengan 1 dibagi, ini pindah ke ruas ini ya. Dibagi, nah 12 dikali 10 pangkat min 1 berapa? 1,2, bukan minus dong. Kan ini 12 dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kan 0,1 ya. Jadinya 1,2 gitu. Ya udah berarti ini berapa nih? 1 dibagi 1,2. 0,83 derajat Celcius. Oh ini kecil ya. Contohnya kurang bagus ini. Perbedaan temperaturnya kecil sekali ini. Ya nggak terlalu jauh perbedaan temperaturnya. Nah ini berarti kan T1 dikurangi T0 ya. T0 nih sama dengan 0,83 derajat Celcius. T1-nya ditanya, T0-nya 25. Ini sama dengan 0,83. Berarti T1-nya sama dengan ditambah ya 25-nya. Berarti 25, kok ditambah? Bentar. Ini harusnya lebih dingin nih. Ada yang keliru kayaknya. Ah iya ini dia. Ini salah ya.
Jadi delta A-nya itu negatif nih, nggak boleh positif. Nah ini tuh negatif ya. Karena kan yang kecil dikurangi yang besar. Ini salahnya di sini nih. Jadi ini minus, ini minus. Nah, jadi ini hasilnya juga minus nih. Gitu ya, jelas gak? Karena ini delta A-nya minus. Ya coba aja ini hitung 0,399 dikurangi 0,4 kan minus ya hasilnya ya. Nah, jadi ini di sini minus. Nah, ini juga minus nih hasilnya. Nah, jadi ini itu minus. Nah, jadi kalau misalnya 25-nya geser ya berarti 25 atau gini deh lebih enak. Min 0,83 plus 25 ya. Ini masih seperti ini. Min 0,83 plus 25 gitu. Jadinya temperatur akhirnya adalah 24,17 derajat Celcius. Bisa ya? Kita sebentar simak azan dulu ya. Nah, berhubung ini ya, bulan Ramadan. Dikit dulu nih, materi bulan Ramadan. Kalian harus hati-hati ketika berwudu ya. Karena berwudu itu syarat sahnya sholat ya. Nah, kalau misalnya kuku-kuku kalian itu panjang nih, bisa jadi kalau misalnya airnya dari sini, kan biasanya kalian dari atas kan. Kalau kalian asal, dalamnya kuku nggak kena. Coba kalian perhatiin. Jadi harus pastikan air itu masuk ke dalam kuku-kukunya. Gitu. Ya, harus dipastikan. Jadi jangan asal gini-gini doang. Nah, udah gitu. Jadi kuku-kukunya juga harus masuk karena semua bagian itu harus terbasuhi air ya. Terus kalau misalnya kaki itu minimal sampai ini ya tuh mata kaki. Nggak boleh kurang. Jadi jangan cuma dikeplek-plek depannya doang gitu. Harus sampai mata kaki kena. Jadi diusap-usap pakai tangan aja. Memastikan semuanya kena ya bagian wudhu. Oke. Ya, kita lanjut ya. Ya, untuk expansion sih model soalnya begini-begini aja ya. Nggak yang aneh-aneh kok. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Dan ini materi yang sekarang akan saya bahas ini tidak masuk ke dalam UTS ya. Jadi ini nice to know aja. Pengetahuan buat kalian ya. Ini adalah gas ideal. Dalam kurung teori kinetik gas. Sebenarnya ngebahasnya gas ideal doang sih. Nah, jadi kalau misalnya dalam suatu wadah ya berisikan gas, anggaplah saya punya wadah. Oh iya, harus pakai bahasa Inggris, saya lupa. Ideal gas. Theory of kinetic gas. Nah, kalau misalnya saya punya gas di dalam sebuah wadah, nah ini wadah tertutup ya. Nah, ini ada wadah tertutup. Ini nggak sama sekali dalam ruangan ini sama sekali nggak ada yang terbuka. Semuanya tertutup.
Nah, di dalamnya itu terdapat molekul-molekul gas. Ya, banyak nih molekul-molekulnya ya. Mengisi seluruh ruangan yang ada di sini. Ini di dalam ya. Kalian ngebayanginnya, ini bukan nempel di pinggir-pinggirnya, bukan. Tapi ada di dalam. Ada di dalam wadah tersebut. Ini adalah molekul-molekul gas ya. Contohnya oksigen, atau gas yang lain ya. Gas metana, etana, dan lain-lain. Nah, jadi dalam suatu wadah ini, para peneliti itu merumuskan sesuatu supaya kita tahu hubungan kalau misalnya gas ini kita perlakukan suatu perlakuan tertentu, kayak misalnya kita panasin, atau kita berikan tekanan gitu ya, atau kita perbesar atau perkecil volumenya dan lain-lain. Kita pengen tahu efeknya kayak gimana. Nah, ada beberapa asumsi yang para peneliti tentukan di sini ya. Asumsi of ideal gas. Yang pertama itu adalah yang pertama gas berisi dari berbagai macam molekul sejenis. Jadi nggak ada jenis gas yang lain ya, sejenis semua. Tapi kan prakteknya gas itu pasti campuran kan. Misalkan nih di ruangan ini aja nggak semuanya oksigen, ada CO2-nya gitu ya. Ada CO2-nya, ada gas nitrogen juga bahkan. Nyampur gitu. Nah, tapi di sini kita asumsikan gas consists of homogeneous molecules. Homogen itu sama ya. Nah, yang kedua, the movement of molecules, pergerakan dari setiap molekul-molekul atom yang ada, itu tuh hanya translasi. Jadi kita abaikan energi kinetik yang diakibatkan oleh rotasi ya. Karena ketika benda berotasi juga ada energinya. Nah, kita abaikan energi yang sifatnya rotasi. Jadi hanya energi translasi saja. Translasi itu energi lurus ya. Ketika bergerak dengan kecepatan lurus. Entah itu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, asumsi yang ketiga itu adalah the interaction between molecules is neglected, diabaikan. Interaksi, sebenarnya antara molekul ini dia berinteraksi ya. Nah, kalau misalnya kalian pernah belajar tentang teori gravitasi, kalau misalnya ada dua benda memiliki massa, apa yang akan terjadi? Akan saling tarik menarik. Nah, ini adalah gravitasi. Akan saling tarik menarik. Dan juga kalau misalnya ini ya, sekedar benda yang punya massa. Terus kalau misalnya dia itu memiliki muatan, anggaplah muatan listrik gitu ya, muatan positif, ada yang muatan negatif, ini juga sama nih, akan ada gaya tarik-menarik nih. Nah, ini adalah interaksi antar molekul. Kita abaikan. Jadi interaksi antar molekul itu diabaikan. Between itu antara ya. Between molecule is neglected, diabaikan. Ingat lagi ini harus to be
plus verb 3. Jadinya pasif ya. Jadinya di gitu. Diabaikan, bukan mengabaikan. Aku diabaikan olehmu. I am neglected by you. Beda dengan I neglected you. Itu saya mengabaikan kamu. Beda ya. Kalau misalnya to be plus verb 3, I am neglected, saya diabaikan. Ini sederhana banget nih. Bahasa Inggris yang sangat sederhana sekali. Kayak ngajarin anak Indonesia tuh. Kalau aktif pakai me, kalau pasif pakai di. Gitu. Saya ditendang, saya menendang. Kayak ngajarin gitu ya. Kayak ngajarin anak TK. Oke, ada asumsi lagi yang keempat. The momentum occurs. Momentum yang terjadi ketika bertumbukan when the molecules impact. Jadi ketika terjadi tabrakan antar molekul ya, impact itu tabrakan atau tumbukan. Itu adalah lenting sempurna. Saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya lenting sempurna, bentar ya. Lenting sempurna. Atau inilah, saya pakai istilah yang lain. The coefficient of restitution is 1. Udah belajar momentum belum di fisika 1? Kemarin. Momentum. M dikali V. Kayak udah tapi nggak yakin. Ngomong belum tapi takut disalahin juga gitu. Berarti ini nih, nggak merhatiin ini. Jadi momentum adu itu ada beberapa istilah ya. Ada yang lenting sempurna, ada yang tidak lenting sama sekali, ada yang lenting sebagian. Nah intinya beginilah, kalau tumbukan ya, anggaplah suatu bola nih menumbuk lantai. Kalau lenting sempurna, anggaplah 1 meter nih tingginya, itu mantulnya 1 meter lagi. Itu lenting sempurna. Kalau lenting sebagian ya berarti mantulnya nggak 100% gitu. Itu lenting sebagian. Kalau tidak lenting sama sekali, kayak ngejatuhin tahu malam atau jelly. Jadi ketika ditumbuk itu nempel. Plek. Itu tidak lenting sama sekali. Nah ini kita asumsikan momentum yang terjadi ketika molekul sesama molekul bertumbukan itu lenting sempurna atau koefisien restitusinya itu 1 gitu ya. Saya nggak nemu di Google istilah lenting sempurna. Kenapa? Homogeneous. Homogeneous molekul. Homogeneous. Homogen ya. Homogeneous. Bahasa Inggrisnya homogeneous. Nah, dengan keempat asumsi ini pasti kalian udah pernah lihat nih rumusnya. Jadi didapatkanlah persamaan gas ideal nih. Jadi dari keempat asumsi ini ya, didapatkanlah persamaan gas ideal.
ideal gas equation. Di mana dalam suatu wadah tersebut memiliki tekanan ya, dan juga volume itu sama dengan jumlah mol dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Pernah dengar, pasti pernah lihat ya. Kapan, di mana gitu ya, kayak dejavu, PVNRT. Kalau yang sekolah SMA pasti pernah dapat ini ya. Kalau SMK nggak tahu tuh. Nggak ada. Nggak apa-apa. Nah, di mana P itu adalah tekanan. Satuannya Pascal ya. V itu adalah volume. Satuannya meter pangkat 3. N itu adalah jumlah mol. Satuannya mol ya. R ini adalah tetapan gas ideal. Sebentar, ini R tetapan gas ini berapa ya? Saya lupa angkanya. Tetapan gas ideal. Nol koma 0,082. Atau ini aja lah, kita pakainya yang ini ya. Oh ini nih, betul-betul. 0,082 atmosfer per Kelvin mol. Atau bisa juga R itu nilainya 8,314 Joule per Kelvin mol. Itu adalah tetapan gas ya, R, dan T ini adalah temperatur. Untuk kasus ini temperaturnya wajib Kelvin, nggak boleh ke Celsius. Karena sebenarnya yang sebelumnya juga Kelvin sih, tapi karena delta, jadi nggak masalah. Karena selisih ya, selisih dari Celsius sama selisih Kelvin itu sama. Gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini bukan perubahan, jadi harus Kelvin. Kalau pakai Celsius nanti acak-acakan perhitungannya. Buat apa sih Pak belajar begini? Nanti silakan catat aja dulu. The momentum occurs. Occurs itu terjadi ya. Occurs. Momentum yang terjadi ketika when the molecule impact, ketika terjadi tabrakan, coefficient of restitution E sama dengan 1. Coefficient of restitution. Restitution. Ya, E sama dengan 1. Ini tuh coefficient of restitusi, E. Harusnya udah dipelajari, ini saya nggak bahas lagi tentang momentum. Di fisika dasar 1 harusnya udah dipelajari. Kenapa? Oke ya, nah sekarang aplikasinya nih gimana sih biasanya ya? Oke, jadi, nah kalau misalnya kita lihat ya dari persamaan ini, itu kan PV per T jadinya sama dengan NR ya? Atau ini sama dengan konstan? Itu sama, selalu sama.
Jadi N dikali R itu selalu sama gitu. Nah, jadi bisa kita bandingkan nih keadaan di mana kita punya 3 variabel ya, tekanan, volume, dan temperatur ketika keadaan awal dan keadaan akhir gitu. Nah, ini adalah namanya hukum Boyle-Gay-Lussac. Boyle-Gay-Lussac. Boyle-Gay-Lussac law. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, dia mengatakan bahwa PV P1 V1 per T1 itu sama dengan P2 V2 per T2. Itu. Nah, misalnya ya, misal nih. Contoh ya. Misalkan ada sebuah wadah ya. Wadah yang berisi gas bertekanan nih. Di dalamnya berbagai macam molekul gas. Dan ini harus tertutup ya. Jadi persamaan ini tuh khusus untuk ruang tertutup gitu. Atau nanti dalam istilah termodinamika itu massa atur. Keadaan massa atur. Nah, di sini misal diketahui nih, diketahui tekanannya awalnya itu misalnya ya 30 Pascal tekanannya P1. Nah, ceritanya di sini ya, ceritanya ini tuh dipanasin. Si wadah ini ya, wadah yang seperti silinder ini dipanasin. Anggaplah T1-nya itu T1-nya itu 127 derajat Celcius ya. Dipanasin. Jadi misalnya 327 derajat Celcius gitu. Nah, volumenya tetap ya, volume 1 sama dengan volume 2 ya, let's say anggaplah 1 meter pangkat 3 gitu. Nah, tentukanlah perubahan temperatur atau temperatur akhirnya berapa. Kalau ini bayanginnya Presto. Presto, ada yang punya Presto di rumah? Nah, kenapa pakai Presto itu masakan tuh jadi lebih lembek, lenye-lenye gitu ya. Yang awalnya kasar jadi empuk banget gitu. Karena sistemnya itu tertutup dan ketika kita berikan perbedaan temperatur dari api, nah tekanannya itu berubah. Awalnya tekanannya rendah menjadi tekanan tinggi. Nah, tapi karena ada pressure release ya, jadi nah itu rilis supaya tekanannya nggak melonjak tinggi banget. Kalau nggak nanti meledak karena tekanannya tinggi sekali. Nah, ini mirip-mirip begitulah keadaannya ya. Nah, kita buktikan nih, tekanannya pasti berubah karena kita panasin. Berapa perubahan tekanannya? Oh iya, Pascal ini adalah, ini satuan internasional ya. Pascal itu sama dengan M kali A. Berarti kilogram meter per sekon kuadrat per M kuadrat. Nah, ini berarti kilogram per meter second kuadrat. Nah, ini adalah Pascal ya. Jadi satuan SI lah, udah satuan SI kalau misalnya Pascal. Kalau atmosfer kita harus ubah dulu ke Pascal. Nah, jadi bisa langsung dipakai kalau Pascal. Dimasukinlah ke dalam persamaan P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali P2 per T2 gitu ya. Ini dimerahin biar jelas. Boyle-Gay-Lussac.
Nah, ya udah tinggal dimasukin. P1-nya itu 30 ya. 30 dikali V1-nya 1. Nah, ceritanya 1 ya. Kalau karena sama bisa kita coret juga mau berapapun itu. T1-nya berapa T1-nya? It's harus Kelvin. Harus Kelvin. Berubah diubah ke Kelvin. T1 sama dengan 127 ditambah titik beku Kelvin. Berapa? 273, Pak. 273, betul. Jadinya berapa? Hah? 400 ya. Ya, kita buletin aja lah jadi 400 ya. Ini ada komanya sih, cuma komanya kita abaikan lah. Nah, saya sengaja biar ngitungnya enak nih. Jadi 400. Ini sama dengan P2 mau kita cari nih. P2-nya sama ya, 1. Ini ceritanya volumenya dijaga. Kalau misalnya kita nggak dijaga gitu ya, misalkan volumenya terbuat dari yang fleksibel, kayak dari karet, kayak balon gitu ya, jadi bisa berubah. Itu bisa berubah volumenya. Tapi ini kita buat volumenya anggapnya dari wadah yang sangat kokoh, jadi volumenya tidak berubah. Dibagi temperatur kedua, ini sama dengan 327 ditambah 273. Ini berapa? 600. Ini Kelvin ya. Ini 600. Ya udah tinggal kita kerjain. Ini coret ya. Coret. Nah, ini kali silang nih. Ini dikali ke sana, ini dikali ke sini. 30 dikali 6 berapa? Ya, 30 kali 6 dulu lah biar ini nggak bingung. 30 kali 6 sama dengan 4 dikali P2. Berarti P2 sama dengan 30 dikali 6 dibagi 4. Ini coret-coret dibagi 2, sisa 2, ini sisa 3. Ini coret sama ini, sisa 15. 15 dikali 3, 45 Pascal. Ini saya lupa nggak bawa absensi, ada di rumah, jadi ya terpaksa saya anggap hadir semua ya. Iya, ada di rumah. Kan biasanya saya online-nya, saya absennya manual. Saya tidak mempermasalahkan absen ya. Kalian mau hadir atau mau enggak juga nggak masalah buat saya. Toh bisa lihat video rekaman kuliah juga ya. Jadi fleksibel. Mau kuliah hadir atau enggak ya yang penting paham aja. Mau kalian hadir atau enggak, misal mau pakai dukun gitu. jangan dukun. Ya dengan apapun caranya ya, kalian nggak hadir juga nggak masalah. Buat saya pribadi ya, dosen lain beda. Misal pengen ini pengen ngaji ya, lagi moodnya ngaji gitu. Nantilah kuliah mau lihat video rekaman aja boleh, nggak masalah. Nih, ini ya. Ini pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kan tadi 30 dikali 6 dibagi 4. Pertama 4-nya kita coret sama 6. Sama-sama dikali 2 nih. Dikali 2/2 gitu ya. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 3 sisanya kan. 2 dibagi 4 2. Oke. Sekarang dikali 2/2 lagi gitu ya. Yang ini dicoret sama yang ini dicoret sama yang ini. 30 bagi 2 berapa? 15. Jadi terakhirnya 15 dikali
3, gitu ya. Ya ini mau langsung pakai kalkulator juga nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya jangan salah aja ngitungnya. Mau gimana pun caranya. Oke ya. Jelas ya? Ya mungkin untuk hari ini sampai di sini. Minggu depan kita masuk ke materi yang baru ya. Tentang listrik statis. Di jam yang sama, di ruangan yang sama. Karena nggak bisa malam. Jadi saya setiap hari Senin izin pulang duluan. Jadi dari ITB ke sini. Ya mudah-mudahan tetap semangat. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam ibadah bulan Ramadan ini ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih.